Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan coba membuat tentang pembelajaran berbasiskan memanfaatkan fasilitas Google Classroom. Nah, ketika kita membuat soal, yang harus kita lakukan pertama kali adalah kita masuk ke kelas dimana kita mengajar ya, dimana kita mengajar. Misalnya saya akan buat di sini, saya punya khusus buat uji coba. Nah, kemudian masuk ke tugas kelas atau classwork. Kemudian kita buat di sini create. Nah, kita masuk ke quiz assignment atau penilaian quiz. Nanti kita buat judulnya seperti biasa, misalnya penilaian tengah semester genap PPKN kelas 8. Misalnya di sini adalah kita buat panduannya. Ya, kita buat panduannya. Misalnya perhatikan dan baca petunjuk di bawah ini sebelum mengerjakan PTS. 1. Isi biodata. 2. Kerjakan soal-soal yang diberikan. 3. Submit ketika selesai dan screenshot. Ya. 4. Masuk lagi ke Google Classroom dan lampirkan screenshot. Kemudian pilih tombol serahkan atau link in. Selamat mengerjakan. Nah, di sini sudah ada nih blank quiznya. Klik blank quiz. Nah, kita udah langsung ke sini ya. Kita beri judul dulu di sini. Misalnya PTS PPKN kelas 8. Klik di sini, biasanya udah otomatis. Kalau tidak bisa ya udah di kontrol A kemudian kontrol V. Udah. Di sini misalnya tahun pelajaran 2021 semester genap tahun pelajaran 2020-2021.
Kemudian kalau mau kita menghias boleh. Kalau kita mau menghias boleh di sini customize. Misalnya warnanya ini kan ungu, saya mau ubah jadi kuning, nah, bisa. Headernya misalnya mau kasih gambar, klik misalnya. Nah, di sini ada yang kira-kira temanya sesuai. Ya, misalnya saya ngambil ini, klik insert. Nanti muncul di situ ya. Oke, kita mulai dari pertanyaan pertama. Tadi yang diklik tuh udah muncul. Kita mulai dari pertanyaan pertama. Misalnya nama. Ini kan short answer ya. Nah, ini jawabannya diperlukan. Kemudian misalnya kalau saya mengajar di kelasnya ada 3 kelas misalnya. Kelas, biar memudahkan anak, short answer-nya diganti dengan drop down. Tapi kalau satu kelas cukup dengan bisa diisikan. Kemudian di sini misalnya 8A, 8B, 8C, 8C. Ya. Kemudian kalau sudah misalnya ini kan biodata ya. Ini biodata, kalau sudah kita tutup ya dengan pembatas. Kita tutup, klik ini, nah muncul pembatas. Nah, di sini kita tulis di pembatas ini, kita tulis misalnya dengan pilihan ganda. Misalnya di sininya kerjakan soal di bawah ini dengan teliti. Nah, kemudian kita mulai dengan soal. Pertanyaan pertama misalnya ini, misalnya presiden saat ini bertugas sampai tahun misalnya error. Pilihan pertama di sini misalnya tahun 2023, tahun 2024, tahun 2025, tahun 2026 ya. Salah, ini kebanyakan. Ini satu soal saya buatkan contohnya. Nah, ini kan pertanyaan. Nah, kita mulai, sebelum dilanjutkan kita masuk di kuis. Nah, ini di kuis ini ya, di settingan ini kalau misalnya sekolah kita sudah menggunakan email dari Kemdikbud semuanya, maka kita boleh centangnya yang ini. Tapi kalau misalnya masih ada peserta didik yang menggunakan email biasa, maka ininya dihilangkan karena nanti tidak akan bisa masuk. Nah, untuk menghindari anak mengerjakan lebih dari satu kali, nah kita klik ini, batasi pada satu jawaban. Ya, nah,
Ish, tuh kan. Kemudian klik di sini kuis pertanyaan. Ini sudah otomatis jadikan sebagai kuis. Kemudian hasilnya mau kapan diumumkannya? Apakah kalau ini ya setelah selesai itu langsung keluar atau misalnya nanti saja? Nah, mungkin kalau saya sih biasanya nanti setelah selesai diumumkannya. Apakah mereka akan dikasih tahu peserta didik pada saat mengerjakan tuh pertanyaan yang terlewat, pertanyaan yang benar gitu atau mana? Ya mungkin anak-anak bolehlah lihat skor, nilai itu skornya berapa lalu kita save. Nah ini contoh, jangan lupa ini require artinya mohon dijawab. Nah, untuk menentukan kunci jawaban di sini ada answer key ya, ada answer key. Klik answer key-nya, tadi pilihannya mana ya? Presiden saat ini bertugas sampai 2024. Kita klik di situ ya. Poin. Nah, poinnya mau berapa poin? Oh, misalnya saya ngasih soalnya 20 poin, berarti misalnya tiap soal itu ada 5 poin, 5 kali 20 itu 100. Klik done ya. Dah selesai. Kita coba, kita cek, kita coba. Ya. Jadi kalau mau mencoba, saya terlalu cepat tadi mencoba, kita lihat ke sini nih, preview yang ada gambar mata sini. Jadi kita bisa membayangkan sebagai peserta didik. Ya, nama saya isi misalnya ABC. Kelas. Nah, di sini tinggal pilih 8A. Sudah selesai, kita next. Klik next. Nah, muncul ke pilihan ganda. Presiden saat ini bertugas sampai tahun misalnya, berapa ya? Oh, 2024. Nah, klik, udah selesai ini mengerjakannya, klik submit. Selesai. Udah selesai. Berarti soal itu berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Oke. Udah selesai. Nah, ini kan udah selesai. Ketika nanti mengerjakan bisa dilihat di sini ada responnya siapa sih yang sudah mengerjakan, skornya 5. Nah, udah selesai berarti ini kan otomatis ini udah auto save ya. Jadi kita bisa mengerjakan, kita bisa menutup ini. Nah, ini di sini skornya 100, misalnya tanggalnya diatur misalnya untuk kapan ini. Oh, untuk hari Senin tanggal 15. Misalnya kalau waktunya mau di ini sampai jam berapa akhirnya. Oh, misalnya mau sampai jam 8. Jam 11 siang misalnya. 11.00 AM. Kalau PM itu malam. Topiknya kita buat create topik misalnya PTS. Udah selesai. Nah, gitu ya. Jadi ketika ini selesai, ini saya sign ya, kita kirim. Kalau misalnya kita kalau misalnya kita ulangan nanti Senin ya udah kita save draft dulu ya, draftnya di save udah di save. Tapi kalau misalnya kita mau misalkan hari Senin nih udah sampai ulangannya jam 8 ya udah kita buka nih jam 8 kurang 5 yang ini ya, ini penilaian tengah semester PTS. Nah ini kita ambil, klik titik 3-nya, klik edit. Nah, ini udah muncul nih
Ya, ini udah muncul nih semuanya nih. Nah, berarti sekarang dikirimkan. Klik ditugaskan. Begitu, tugasnya sudah terkirim. Nah, sekarang ini bagaimana nih kita cara mereviewnya? Berarti misalnya di sini akan muncul, nah seperti ini. Kita lihat di view assignment. Kalau kita mau melihat, nah, oh ini udah dikirimkan ke siapa? Ketiga orang. Hasilnya bagaimana ya? Nah, kalau mereka sudah menilai semuanya ini yang 3 orang ini ya, yang 3 orang murid ini sudah mengerjakan nih. Jadi nilainya keluar, diklik di sini ada import grade. Ya, import grade. Jadi nilainya diimport. Nah, kalau ketika ini diklik import grade, nanti nilainya akan otomatis masuk ke penilaian. Contoh di sini kita lihat, nah di sini ada penilaian. Misalnya, nih kalau mau melihat rekapan nilai kegiatan kelas kita, nah ini ada di sini. Nah, ini kan penilaian tengah semester. Nah, seperti ini. Nanti tinggal diimport gitu. Oke, begitu kurang lebihnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.